Taharrau lailatal qadri fi asril awakhir min Ramadan. Jemputlah ya. Jemputlah artinya apa? Persiapkan dirimu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Artinya memang iktikaf itu kan satu bagian dari ikhtiar menjemput tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kita kali ini akan membahas mengenai iktikaf. Banyak orang sudah berencana untuk melakukan iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa pentingnya iktikaf? Apa sih iktikaf sebenarnya, dan kenapa Rasulullah begitu menganjurkan kita untuk iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan? Nah, ya sebenarnya iktikaf bukan cuma di bulan Ramadan, tapi kenapa Rasulullah menganjurkan sekali gitu di bulan ini. Nah, kita akan berbincang-bincang ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina dari Tauhid Cinta channel ini dan juga dosen di Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berencana iktikaf di mana Ustadz? Nggak tahu ini, karena mau mudik juga ini. Mau di Mekah, Madinah, atau di Istiqlal, atau di mana? Mau kebanyakan orang mudiknya, dan itikafnya di perjalanan, jangan. Karena tahun ini mau mudik. Gitu. Nah, apa sih makna itikaf sebenarnya, dan kenapa begitu penting di akhir? Iya, itikaf itu begitu terkenal ketika Ramadan ya, Mas Rifki. Padahal yang namanya itikaf itu kapan saja. Kapan saja kita ingin apa ya. Iktikaf itu kan berasal dari kata akafa, itu artinya apa ya, kayak al-habsu. Al-habsu itu memenjarakan diri, habsun nafs ya. Jadi seseorang memenjarakan nafsunya gitu ya, dalam durasi tertentu, yang kemudian berdiam diri di satu masjid yang di dalamnya kemudian melakukan perbuatan-perbuatan untuk yang baik lah, mengingat Allah, tadarus Al-Quran, sholat dan sebagainya. Cuman kemudian memang iktikaf menjadi begitu tiba-tiba viral gitu ketika Ramadan, karena Aisyah pernah mengkonfirmasi dalam sebuah sabdanya bahwa Rasulullah SAW itu iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai wafatnya beliau. Bahkan setelah beliau wafat dilanjutkan oleh istri-istrinya dan oleh para sahabat. Nah, itu iktikaf bukannya bagi sebagian ulama ya hanya boleh untuk kaum pria gitu, dan wanita sendiri di rumah gitu ya? Ya, iktikaf memang idealnya, bahkan ada yang mensyaratkan, beberapa madhab itu mensyaratkan harus di masjid jami, masjid besar. Masjid besar ya, Hanafi kemudian Hambali itu di masjid besar ya. Nah, di sini itu ya mana ya, pokoknya masjid jami lah, kan ada benar-benar disebutnya masjid jami gitu. Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Istiqlal gitu ya. Mungkin di Al-Azhar, Sunda Kelapa gitu. Tetapi Imam Syafi'i sama Maliki membolehkan di bangunan yang disebut masjid saja gitu. Bahkan musola gitu kalau di kita langgar gitu. Iya, kalau di kita kan dulu istilah musola sama langgar kan nggak ada. Jadi bukan, tidak harus masjid jami. Jadi bangunan yang kemudian digunakan untuk tempat sholat, di situ ada jumatan gitu ya. Pokoknya bangunan yang kemudian disebut oleh lingkungan orang-orang yang di situ disebut masjid itu dibolehkan gitu ya. Itu pada prinsipnya ya. Jadi iktikaf itu berdiam diri di masjid kemudian untuk melakukan ibadah dan amal-amal soleh lainnya. Bukan berarti perempuan tidak boleh iktikaf. Yang menjadi pertanyaan, apakah perempuan boleh iktikaf di masjid atau tidak gitu ya. Nah, iktikaf dilakukan oleh semuanya. Bahkan Rasulullah kan membangunkan keluarga istrinya untuk iktikaf. Mana ada beberapa ulama mayoritas mengatakan iktikaf itu bagi laki-laki saja, disunahkan di masjid, tapi kalau perempuan lebih baik di rumah. Tetapi ada satu madhab Hanafi yang membolehkan perempuan iktikaf di masjid dengan beberapa syarat. Syaratnya misalkan dia ada mahramnya, kemudian dia tidak, ketika iktikaf kemudian tidak berdandan terlalu berlebihan sehingga kemudian menimbulkan fitnah, atau hal-hal yang membuat kemudian perempuan tidak bisa menjaga kehormatannya
kalau itu kemudian menjadi sesuatu yang ada ruang-ruang untuk dilanggar, maka iktikaf di rumah masing-masing itu akan lebih baik. Maka banyak orang mengatakan kan Maryam juga selalu bermunajat di mihrabnya gitu ya, di rumahnya yang kemudian dia gunakan khusus untuk bermunajat, beribadah kepada Allah. Jadi kira-kira tidak mengapa perempuan yang ingin iktikaf di masjid, apalagi bisa bareng-bareng keluarganya, kan begitu indah, sehingga ruang-ruang untuk fitnah menjaga kehormatannya itu tidak muncul di situ. Nah, ada juga yang mengatakan kan bahwa ya kenapa misalkan di akhir Ramadan itu kita dianjurkan untuk iktikaf ya untuk menjemput Lailatul Qadar. Ya diharapkan kan memang Rasulullah menyatakan sendiri, Mas Rifki, taharrau Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan, jemputlah gitu. Jemputlah artinya apa? Persiapkan dirimu untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Maka biasanya di masjid-masjid itu kalau malam genap separuhnya biasanya datang. Tapi kalau malam ganjil itu full gitu, ramai banget. Memang berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Artinya apa? Artinya memang iktikaf itu kan satu bagian dari ikhtiar menjemput tadi. Sehingga kemudian dengan iktikaf itu diharapkan kan, karena di dalam iktikaf itu kan apa saja yang boleh dilakukan kan betul-betul rigid ya. Kita hanya boleh melakukan sesuatu yang kira-kira mengingatkan kita akan Allah, bisa sholat, bisa tadarus, bisa baca buku, atau bisa zikir dan sebagainya. Lah itu asumsinya kenapa di 10 hari terakhir itu ketika seseorang iktikaf di masjid berarti dia sedang menjemput, menyiapkan diri secara rohani untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya saya katakan sejak awal tadi, karena iktikaf itu sejatinya kapan saja, di luar Ramadan juga nggak masalah. Rasulullah juga pernah iktikaf di 10 hari pertama, Rasulullah pernah iktikaf di 10 hari terakhir, 10 hari kedua. Tapi di 10 hari terakhir itu Rasulullah betul-betul gitu ya, memberikan satu isyarat, jemputlah Lailatul Qadar di 10 malam-malam terakhir Ramadan. Bahkan diberikan rincian dalam beberapa hadis yang lain di malam-malam ganjil gitu. Itu kenapa kemudian iktikaf itu identik dengan 10 hari terakhir, identik dengan persiapan memantaskan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, iktikaf kan ada niatnya, terus ada rukunnya, ada syaratnya segala macam. Itu apa aja? Ya niatnya kalau mau gampang-gampang aja, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid gitu ya, lillahi ta'ala. Tapi kalau bingung-bingung, sahabat-sahabatku pemirsa Tauhid Cinta, ya Allah saya niat iktikaf di masjid ini karena engkau, lillahi ta'ala itu karena engkau. Dan kemudian syaratnya ya kemudian di dalam iktikaf itu bahkan ada para ulama mengatakan kapan sih, berapa lama iktikaf itu. Ada ulama yang agak ketat itu, iktikaf itu sehari semalam, nggak boleh keluar masjid sama sekali gitu. Bahkan ada yang mengatakan, tapi mayoritas madhab mengatakan iktikaf itu saatan saja, sesaat saja. Sebentar. Kapan sesaat itu? Sebentar itu. Ada yang mengatakan senilai dengan waktu kita sholat tumakninah. Mas Rifi, kalau sholat tumakninah itu berapa kira-kira? Sholat zuhur 4 rakaat, kemudian semuanya tumakninah, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, ya kira-kira 10-15 menit. Tapi ada yang mengatakan dalam kamus bahasa Arab modern namanya saatan itu 1 jam. Sa'ah di situ bukan sebentar, tapi saatan, sa'ah wahidah. Sa'ah bukan kiamat. Mau sampai hari kiamat repot juga. Jadi saatan itu kamus modern ternyata minimal 1 jam gitu. Nah, syarat-syaratnya kemudian harus terpenuhi ya. Ya tentunya ya menjaga aurat gitu ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang betul-betul mengingatkan kita akan Allah dan menjadi batal. Nah, iktikaf itu bahkan disebutkan di dalam Al-Quran kita tidak melakukan jima, ya, melakukan persetubuhan bahkan dengan istri kita pada waktu iktikaf, batal itu sekaligus. Atau kemudian kita keluar masjid dalam kondisi niatan yang tidak darurat. Darurat itu dalam arti kalau keluar masjid hanya sekedar berwudu karena batal, itu kan tidak membatalkan, tapi memang keluar gitu, kemana dulu gitu, ngopi dulu gitu ya, karena masjidnya di kota, terus kongko 1 jam gitu, itu udah batal iktikafnya gitu. Itu yang kemudian diberikan arahan ya, aturan oleh
para ulama bagaimana seseorang melaksanakan i'tikaf. Oke, ada pesan nih buat para pemirsa Tauhid Cinta yang mau beriktikaf, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan gitu? Ya saya kira kenapa kalau makanan kan mungkin udah disiapkan luar biasa. Kalau makanan saya kira sekarang itu luar biasa. Saya ketemu di banyak masjid yang di salah satu masjid di Bintaro itu program Ramadannya itu hampir kira-kira dananya itu 800 sekian juta, dan itu yang besar salah satunya adalah untuk persiapan i'tikaf ya, memberikan makan, memuliakan orang-orang yang i'tikaf dari mana-mana itu ternyata Mas Rifki. Jadi bagi teman-teman semua keluarga besar Tauhid Cinta yang ingin melakukan i'tikaf, saya kira luruskan niat ya, bahwa niat i'tikaf itu bukan untuk apa-apa, bukan untuk peningkatan gizi karena makanannya disediakan, tapi betul-betul ingin menarik diri sementara untuk berasyik masuk dengan Allah, terutama nanti di 10 hari terakhir. Niatkan i'tikaf kita itu untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan berharap kita layak ya dipilih untuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi di luar itu jangan kemudian kotori i'tikaf kita dengan hal-hal karena ketidaktahuan kita gitu ya. Namanya i'tikaf itu betul-betul fokus untuk Allah, melakukan aktivitas pun untuk Allah. Tetapi sayangnya kemudian kenapa Rasulullah kemudian memberikan sebuah sunnah af'aliyah, Rasulullah sendiri melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir ini saat-saat kritis ini, saat-saat untuk di Indonesia ini orang sudah mulai kendor. Saya berharap tidak ya, sudah memasuki ini minggu kedua aja, 10 hari kedua aja udah mulai tidak seperti puasa gitu ya. Maka kemudian Allah menawarkan ini saat-saat kritis, kemudian saat-saat semifinal dan final, kemudian Allah menawarkan satu reward yang luar biasa. Ayo perbanyak i'tikaf, karena di 10 malam terakhir itu aku tawarkan satu amalan yang kalau kalian dapatkan lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Oleh karenanya luruskan niat, kemudian persiapkan zikir-zikir terbaik, amalan-amalan terbaik untuk i'tikaf. Dan saya kira juga yang paling penting kesehatan juga menjadi faktor utama, dan jangan lupa ini prokes juga tetap diperketat sehingga kemudian kita dapat ibadah tapi juga menjaga jiwa kita, menjaga kesehatan kita juga bagian dari ibadah, karena itu juga amanah dari Allah. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, semoga bagi teman-teman atau sahabat-sahabat Tauhid Cinta yang ingin beriktikaf, ya semoga ya kita bisa mempersiapkan diri dan bisa lebih maksimal ibadahnya untuk sama-sama menjemput Lailatul Qadar ya. Ya semoga ya kita semua yang mendapat ya paling tidak bisa beriktikaf ya, syukur-syukur dapat Lailatul Qadar ya. Amin, amin. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.